Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget untuk teman-teman yang udah hadir sore ini untuk acara Ganesha Startup Club. Sore ini topiknya seru banget karena kekinian banget nih, bikin kita jadi lebih canggih dan melek teknologi. Untuk sore hari ini topik kita pembicaranya ada Pak Alpis, founder dari Linda ERP. Mungkin langsung aja kali ya kita dulu aja nih ke Pak Alpis, Linda ERP. Silakan Pak. Langsung ya? Iya. Oke. Ini screen. Sudah muncul ya? Iya, udah Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh teman-teman YITB untuk sedikit berbagi informasi tentang produk yang kami punya. Sebagai informasi, kami sebenarnya memiliki PT Trimitra, dan salah satu produk kami itu adalah Linda ERP. Nah, ini buatan kita sendiri dan ini salah satu lini produk kami itu. Bisnis area yang kami tekuni itu fokus untuk membuat produk buatan dalam negeri lah, termasuk dengan customisasi Odoo, sama project manajemen berbasis open source. Dan jasa consulting juga menjadi lini bisnis kami. Yang ketiga, customized project. Customer bisa bikin website, mobile apps, dan IT integration. Yang keempat, penyediaan tenaga outsource untuk IT. Model kerjanya lebih ke remote work. Yang kelima, yang sedang kami usahakan juga yaitu training untuk memenuhi kebutuhan IT, untuk meningkatkan skill dari tenaga IT. Oke. Untuk Linda ERP sendiri, kami adalah produk yang mempermudah pelaku bisnis usaha dalam menjalankan bisnisnya sehari-hari. Apa sih ERP itu sendiri? Fungsinya dalam membantu pengolahan usaha, yaitu di antara adalah membantu melakukan pencatatan penjualan dan pembelian. Nah, ini perusahaan-perusahaan baik itu berupa perusahaan dagang, layanan yang memberikan jasa ataupun produksi, itu pasti kesehariannya melakukan hal-hal pembelian barang, baik itu barang untuk dijadikan produk baru atau sebagai reseller. Nah, ini pasti membutuhkan sistem yang cukup reliable untuk melakukan pencatatannya. Karena kalau sudah dalam jumlah masif itu tidak akan sangat kesulitan untuk monitoring penagihan maupun pembayaran ke pihak ketiga. Yang kedua adalah untuk fungsi utama dari ERP itu sendiri adalah untuk mengelola pergudangan. Nah, ini pergudangan ini menjadi isu yang sering membuat pusing juga pelaku usaha. Kenapa? Karena keluar masuk barang itu kalau tanpa ada monitoring itu akan membuat kerugian yang cukup signifikan. Apalagi barang yang dibeli, bahan baku yang dibeli itu berharga mahal, sering terjadi di gudang-gudang yang tidak memiliki sistem itu, pencurian yang dilakukan oleh penjaga gudang itu sendiri. Yang ketiga adalah produk ERP ini solusi untuk mengolah pembayaran operasional daily, dan cash advance, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang berfokus untuk melakukan usaha berbasis project. Nah, project base ini biasanya cash advance-nya itu dibayar di depan dan penagihannya ketika setelah
beberapa waktu berjalan, misalkan sebulan atau setelah project kelar. Nah, ini pencatatan ini kalau tidak dilakukan dengan baik itu akan sering menjadi obstacle utama, di mana ternyata setelah dihitung di akhir project itu cost-nya lebih gede daripada keuntungannya. Nah, di sini fungsi ERP berperan sangat penting. Yang berikutnya adalah fungsi produk ERP sendiri berguna untuk mengolah aset perusahaan. Nah, perusahaan-perusahaan yang mungkin kalau masih kecil itu asetnya masih belum terlalu besar, jadi tidak signifikan. Tapi ketika sudah mulai memiliki banyak karyawan, banyak cabang, itu asetnya itu sendiri harus dikelola, nilai bukunya berapa, dan harus dilakukan perhitungan nilai aset di akhir tahun itu berapa. Ini fungsinya adalah membantu mengurangi biaya pajak ketika dilakukan pelaporan pajak. Yang berikutnya adalah produk ERP ini akan membantu untuk mengolah budgeting dan project allocation. Apa itu budgeting? Jadi ketika perusahaan sudah berjalan dengan bagus, itu pihak manajemen terutama untuk bagian finansial itu harus bisa memforecasting kebutuhan dana untuk operasional tahun depan. Dan dasarnya apa? Dasarnya adalah pendapatan tahun sebelumnya. Nah, dari sini bisa ditetapkan standar apakah tahun depan ingin ditingkatkan laba 20% dari sekarang, dan itu budgetingnya itu harus disiapkan sebelum berganti tahun. Yang berikutnya adalah ERP itu sendiri akan memberikan informasi yang sangat detail terkait dengan laba rugi perusahaan. Dan ini laporan laba rugi perusahaan ini akan bisa diaudit oleh akuntan publik yang nantinya akan bisa digunakan untuk melakukan peminjaman duit atau pembiayaan ke bank atau lembaga pembiayaan lainnya. Yang terakhir adalah mengolah invoice penagihan ke customer. Nah, ini ERP ini akan sangat membantu perusahaan ketika satu invoice itu penagihan itu bisa dipecah-pecah. Misalkan kalau dalam proyek itu harus ada DP-nya kan. Nah, DP-nya itu ketika sebelum proyek berjalan kan harus dibayar. Nah, nanti di pembukuan itu bisa pembayarannya, term of payment-nya bisa 3 kali, 4 kali, dan itu dicatat sesuai dengan waktu penagihan dan bukti pembayaran. Nah, sejarah kenapa pelaku usaha itu harus memiliki sistem yang cukup bagus adalah karena dari beberapa survei ya, beberapa fakta di lapangan, ketika pengguna pelaku bisnis itu mencoba bikin solusi sendiri, island solution, itu dia bikin aplikasi logistik sendiri, aplikasi keuangan sendiri, aksesnya sendiri, akuntansi, CRM, dan e-commerce sendiri. Itu ketika mereka sudah besar, mereka kesulitan untuk mengintegrasikannya karena itu menjadi high cost. Nah, itulah kenapa ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk memilih sebuah sistem ERP, dia harus tahu apakah sistem yang dia pilih itu sudah bisa mengakomodir bisnis proses yang saat ini mereka jalani. Dan ini butuh pendampingan dari konsultan ERP. Nah, fungsi utama dari ERP ini bisa dilihat di sini. Inilah bisnis proses yang terlibat secara overall untuk memahami ERP itu apa sih gitu. Jadi mulai dari pembelian, jadi pembelian barang atau bahan material itu nanti akan dimasukkan ke modul inventory. Nah, dari inventory itu sendiri apakah nanti akan dikeluarkan itu berdasarkan permintaan sales, dan ini dari PO biasanya. Dari sales order ini barang akan dikeluarkan dari inventory berupa delivery order. Nah, dari sini akan ditampilkan, di-create sales invoice yang akan ditagih ke customer. Dan ujung-ujungnya dari proses ini adalah ke balance sheet, laporan laba rugi untuk setiap transaksi penjualan dan pembelian barang. Dan untuk proses budgeting, ini akan ada modul khusus di mana pihak manajemen itu akan mendetailkan setiap transaksi, setiap aktivitas yang membutuhkan biaya
yang akan mendukung operasional perusahaan. Apakah itu misalkan budgeting untuk pembayaran sewa kendaraan, yang kedua budgeting untuk pembelian bahan baku produksi, yang ketiga budgeting untuk project, yang ketiga yang keempat budgeting untuk biaya-biaya yang tidak terduga. Jadi setiap pos kegiatan di sebuah perusahaan itu harus didefine dari awal. Nah, itulah fungsi dari fitur utama yang kami sediakan. Yang berikutnya adalah cash advance ini. Nah, cash advance ini berguna untuk memonitoring kebutuhan cash untuk pelaksanaan aktivitas yang berbasis project. Nah, di sini fitur ini sangat memudahkan untuk memonitoring karyawan-karyawan yang sering meminta duit di depan untuk melakukan kegiatan tertentu, misalkan membayar tol, membayar uang transportasi, tiket, dan segala macam itu bisa dilakukan pencatatan dengan baik. Dan fitur berikutnya adalah asset management, dan ini yang seperti yang dijelaskan sebelumnya, ketika perusahaan sudah berkembang, aset itu harus dimonitoring karena ada nilai potong pajak yang sangat besar ketika melakukan pelaporan pajak ke Ditjen Pajak. Yang berikutnya adalah dashboard management. Nah, ini dashboard management itu sendiri berguna untuk monitoring aktivitas yang terjadi di perusahaan, apakah itu PO yang sudah diterbitkan dan diterima, terus penagihan yang masih belum dilakukan, jumlah barang, terus balance sheet-nya seperti apa, dan cash on hand, dan ruginya berapa sih ketika waktu berjalan. Berikutnya, nah ini aplikasi solusi ERP yang kami desain ini sudah sangat mudah digunakan. Artinya ketika konfigurasi ERP itu sendiri, tahap yang paling krusial itu adalah ketika tahap awal di mana konfigurasi dan implementasi data-data yang sudah ada di customer. Nah, ini harus di mapping dari awal. Salah satu faktor utama yang menyebabkan implementasi ERP itu gagal di sebuah perusahaan adalah pada tahap-tahap ini, gagal memetakan kebutuhan customer ke dalam sistem. Nah, inilah sistem kami sudah bisa mengakomodir ini dengan mudah untuk memetakan data-data master data, master supplier, customer data, dan itu flow-nya sudah mengalir aja gitu. Jadi ketika sudah dikonfigurasi di awal dengan mengikuti flow-flow seperti ini, insya Allah akan sangat membantu kesuksesan implementasi ERP ini di perusahaan-perusahaan customer. Nah, ini dashboard yang saya bilang tadi. Dashboard ini gunanya adalah untuk monitoring itu sales-nya berapa sih hari ini, profitnya berjalan berapa, revenue-nya berapa, terus secara global sales-nya berapa, dan ini bisa di-custom. Nah, dari dashboard ini biasanya mainan untuk pihak manajemen top level, bisa diakses dengan mobile. Nah, dari sini biasanya manajemen itu lebih fokus pada penagihan piutang dan ketersediaan kas di tangan. Ini biasanya untuk monitoring ini berapa sih pemasukan kita tiap bulan ini yang mungkin bisa ditagih gitu. Oke. Nah, ini standar reporting yang sudah kami siapkan. Dan ini bisa di-custom jika memang perlu untuk melakukan penambahan reporting yang memang dirasakan perlu gitu. Nah, kedepannya ini kami memiliki roadmap produk yang akan dikembangkan. Ini di tengah ini adalah Linda ERP. Nah, Linda ERP ini akan diintegrasikan dengan e-commerce yang saat ini sudah kami punya juga. Nah, nanti pelaku-pelaku e-commerce itu bisa memonitoring semua transaksi yang berkaitan dengan transaksi online. Jadi stoknya bisa berkurang otomatis dengan menggunakan Linda ERP sebagai core. Terus laba ruginya akan dicatat di dalam Linda ERP. Terus ketersediaan barang juga secara real time akan terupdate.
Nah, ini kenapa kita mau masuk ke e-commerce ini yang terintegrasi dengan Linde ERP adalah karena saat ini kebanyakan e-commerce itu hanya melakukan pencatatan jual beli saja tanpa melakukan ada laba rugi report, ada ketersediaan barang yang harus di stok di gudang dan lain-lainnya. Jadi ini akan menjadi roadmap kami yang akan kita kembangkan. Berikutnya adalah integrasi dengan sistem fleet management. Fleet management ini adalah solusi di mana perusahaan bisa monitoring pergerakan barang dengan menggunakan alat transportasi. Jadi dari sini barang dikeluarkan dari gudang terus diangkut oleh truk untuk dibawa ke destinasi yang lain. Dan di sini proses monitoringnya dari dua sistem. Pertama dari fleet manajemen sendiri, yang kedua dari Linde ERP sebagai core aplikasi. Yang berikutnya adalah ERP untuk plantation. Nah, kebetulan di bidang usaha plantasi ini ternyata membutuhkan ERP juga. Contohnya adalah implementasi untuk perkebunan singkong, perkebunan sawit, dia membutuhkan ERP untuk mengelola penanaman tanaman dan mengolah hasil olahan itu sampai produk jadi di pabrik mereka. Nah, ini adalah roadmap yang insya Allah kalau masih bisa kita bikinlah dalam waktu depan. Nah, berikutnya juga yang mungkin nanti akan kita kembangkan juga adalah ini salah satu target target kami juga nih, membuat sebuah ekosistem di mana startup atau UMKM yang membutuhkan funding itu bisa mendapatkan pinjaman dari investor dengan bantuan Linde ERP. Kenapa bantuan Linde ERP sebagai sistem keuangannya? Karena para investor ataupun pemberi dana itu sendiri membutuhkan laporan keuangan yang terperinci. Cash flow yang dimiliki oleh startup atau UMKM itu berapa sih? Jadi ketika mereka leveraging-nya, mereka butuh dana untuk mengembangkan usaha ke tingkat yang lebih besar, itu mereka tidak perlu ke seeding atau investor-investor yang harus menampilkan pitch deck itu lomba-lomba segala macam. Hanya mereka hanya perlu membuat laporan keuangan dan nanti Linde kami akan membantu laporan keuangannya seperti apa dan itu apakah layak untuk diinvestasi untuk investor. Secara umum ini mungkin bisa teman-teman mungkin udah tahu itu kayak kitabisa.com ya, di mana mereka menyediakan platform untuk pembiayaan tapi untuk lebih ke charity. Nah, ini pembiayaan untuk teman-teman pelaku usaha yang mendapatkan proyek pekerjaan tapi tidak memiliki dana. Nah, ini salah satu target kami lah nanti. Mungkin bisa bekerja sama dengan YTB untuk mewujudkan hal ini. Nah, potensi market yang kami sasar itu mungkin teman-teman sudah pernah lihat berapa banyak pelaku usaha di Indonesia. Itu tahun 2018 itu 62 juta pelaku usaha UMKM di Indonesia. Dan ini dari survei itu baru 13% yang memiliki sistem keuangan, apalagi sistem ERP. Jadi masih ada ceruk marketnya itu 87%. Nah, itu sangat besar sekali. Dan kalau kita mau mengkat lebih ekstrem ya, ada usaha kecil yang omsetnya dia 300 sampai 2,5 miliar itu jumlahnya hampir 750.000 perusahaan. Nah, ini marketnya sangat besar sekali nih. Perusahaan-perusahaan yang membutuhkan sistem yang sudah wajib membutuhkan sistem karena dia mau naik kelas dan dia sudah punya cash flow yang jelas gitu. Nah, ini ceruk market yang sangat besar yang mungkin
nanti kita bisa diskusi dengan teman-teman yang lain yang pelaku bisnis juga bagaimana cara leveraging ke sini gitu. Nah, tampilannya seperti ini, Linda ERP. Aplikasi ini bersifat desktop, tapi database-nya sudah bisa di cloud-kan. Dalam artian apa? Misalkan Mas Gudawan tadi sudah memiliki 10 cabang nih di Indonesia atau 20 cabang. Dan itu menggunakan laporan Linda ERP ini nanti 10 cabang itu bisa menggunakan satu database di pusat. Jadi secara real time penjualan pendapatannya sudah terintegrasi gitu. Jadi tidak ada sinkronisasi lagi karena menembak sebuah server yang sama gitu. Jadi fitur-fiturnya yang seperti yang sudah saya jelasin tadi, ada cash and bank, inventory, purchasing, staffing, fixed asset, dan budgeting. Tampilannya kami desain semirip dengan Microsoft Office nih kalau teman-teman cukup jeli melihatnya. Jadi memudahkan untuk pengguna, karena penggunanya sudah terbiasa menggunakan aplikasi Microsoft. Nah ini klien-klien utama kami. Yang terakhir itu memang lebih ke Angkasa Pura Properties, di mana kami bersaing dengan SAP B1. Alhamdulillah kami dipilih untuk itu. Mungkin cukup itu, Pak Luki. Ya, informasinya.